teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Bung Ingat dalam ruang katekese singkat kita. Dalam edisi sebelum kita sudah membahas tentang apa itu sakramen. Bagian kedua kita membahas pembagian sakramen. Kali ini kita akan membahas tentang materia dan forma dari setiap sakramen. Materia adalah bahan dasar. Bahan dasar yang dimaksudkan adalah bahan yang digunakan untuk melakukan sakramen itu sendiri. Forma adalah kata-kata yang diungkapkan atau kata-kata yang diucapkan ketika melaksanakan sakramen itu sendiri. Kita akan mulai dari sakramen baptis. Materia utama yang digunakan adalah air. Air di sini tidak ada campuran. Air bening yang biasa kita sebut dengan air putih. Materia air tidak bisa digantikan dengan materi cair lain. Entah alkohol atau minyak atau air raksa, tidak bisa. Murni air putih, air bersih yang digunakan. Forma yang digunakan saat pembaptisan itu mudah sekali. Pelayan sakramen itu menyebut nama. Si A, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sakramen yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Materia atau bahan dasar yang digunakan adalah roti, yang tentunya roti ini adalah tak beragi, yang dihasilkan dari gandum, yang oleh para pembuat dibuat seperti roti kecil bulat. Dan bagian yang kedua adalah anggur. Anggur ini tanpa campuran. Setelah diperas oleh penghasil anggur, disimpan dan dipakai dalam setiap perayaan. Roti dan anggur ini tidak bisa digantikan dengan jenis lain. Entah kemudian seorang pelayan sakramen Ekaristi mengambil roti mari atau roti gabi, itu tidak bisa. Demikian juga anggur. Karena khususnya contohnya di Nias terkenal tuak, dipakai tuak, itu tidak bisa. Murni harus anggur resmi yang tentunya diakui oleh gereja setempat. Materianya adalah roti dan anggur. Formanya, forma yang digunakan itu lebih nyata dan lebih kita tahu atau lebih kita kenal di dalam doa syukur agung. Tentunya ini tampak lebih khusus pada saat konsekrasi oleh imam atau bahkan uskup. Pelayan sakramen itu sendiri menyatakan dengan membuat tanda salib berkat, dia mengatakan semoga menjadi tubuh dan darah Kristus. Sakramen yang ketiga adalah sakramen krisma. Materianya jelas adalah minyak krisma. Forma yang digunakan saat memberikan atau melayani sakramen krisma, yakni seorang pelayan sakramen itu sendiri mengatakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, yakni di mana minyak itu kemudian nanti dioleskan di dahi membentuk tanda salib. Sakramen yang keempat adalah sakramen tobat. Materia yang diutamakan di sini adalah tobat itu sendiri, di mana seorang yang akan melakukan pengakuan dosa itu harus memuat pengakuan
di sanalah materia utama. Seorang itu melakukan pengakuan, dia mengutarakan dosa-dosanya di depan imam. Jelas bahwa materi yang pertama di sini adalah pengakuan. Dan tentunya setelah pengakuan itu, ia akan menerima penitensi dan absolusi dari imam. Apa itu penitensi? Penitensi adalah arahan sekaligus nanti imam menyampaikan denda. Denda bukan berarti uang atau bukan. Tapi sebagai sikap penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Dan kemudian disusul dengan absolusi. Absolusi adalah pelepasan dari dosa. Apa forma yang diterimakan dalam sakramen tobat? Forma yang diterimakan di sini adalah absolusi itu sendiri, di mana seorang yang melayani sakramen pengakuan dosa mengatakan, "Aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sakramen yang kelima adalah sakramen pengurapan orang sakit. Dalam sakramen pengurapan orang sakit, hampir sama dengan sakramen krisma yang tadi, bahwa materia utama yang digunakan adalah minyak pengurapan orang sakit. Forma yang digunakan yakni seorang pelayan dari perminyakan orang sakit mengatakan, "Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus." Sakramen yang keenam adalah sakramen imamat. Materia dasar, bahan dasar yang digunakan di sana adalah penumpangan tangan. Penumpangan tangan ini dilaksanakan oleh seorang uskup kepada imam atau kepada orang juga nantinya diangkat ke martabat uskup. Kemudian forma atau kata-kata atau rumusan yang digunakan itu yakni seorang uskup nanti akan mengatakan dalam rumusan penumpangan tangannya, "Ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat." Itu kunci rumusannya. Tentu masih ada doa yang panjang nanti yang akan didoakan oleh uskup atau pelayan sakramen imamat. Sakramen yang ketujuh atau yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Apa materia dalam sakramen perkawinan? Materianya tak lain adalah pasangan suami istri, seorang laki-laki yang dewasa dan seorang perempuan yang dewasa. Lalu apa forma kata-kata yang digunakan? Forma yang digunakan pertama sekali adalah perjanjian antara suami dan istri di hadapan seorang pelayan gereja Katolik yang sah. "Aku menerima engkau sebagai suami atau istri, baik dalam suka maupun duka." Forma yang kedua adalah peneguhan dari seorang pejabat gereja atau saksi utama dari gereja itu, yakni dengan mengatakan, "Di hadapan imam dan para saksi, saya menyatakan perkawinan ini sah dalam gereja Katolik. Barang siapa telah disatukan oleh Allah, tidak bisa diceraikan oleh manusia."
Itulah rumusan yang kemudian digunakan dalam pemberkatan perkawinan.